Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Syahada Padang Sidimpuan. Video ini dibuat untuk menjelaskan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Sumber Daya Insani. Dengan dosen pengampu, Insinyur Permatasari Siregar MSc. So, ini lagi ya video presentasi dari kami. Yang pertama, konsep sumber daya insani dalam lembaga keuangan syariah. Istilah sumber daya insani dipakai untuk menekankan peran manusia sebagai amanah dari Allah, bukan sekedar sumber daya manusia, dengan peran utama menjaga prinsip syariah, meningkatkan profesionalitas, dan mendukung keunggulan kompetitif, untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten secara profesional sekaligus memegang nilai-nilai syariah. Pengembangan dan pelatihan SDI yang pertama meningkatkan kompetensi kerja. Meningkatkan kompetensi kerja ialah keahlian teknik di bidang keuangan, manajemen risiko, audit syariah, dan lain-lain. Yang kedua, internalisasi nilai syariah. Internalisasi nilai syariah ialah memastikan setiap karyawan memahami prinsip akad, halal, haram, riba, gharar, risyik. Yang ketiga, mempersiapkan kader kepemimpin. Membangun telepon untuk keberlanjutan lembaga. Daya insani di lembaga keuangan syariah. Strategi ini memiliki 4 cara. Yang pertama, training berbasis syariah, yaitu pelatihan fikih muamalah, ketiga bisnis Islam, dan workshop sertifikasi keuangan syariah, seperti contohnya sertifikasi DPS dan analisis pembiayaan syariah. 2. Career Development Program, yaitu perencanaan karir, jalur spesialis, misalnya analisis syariah atau generalis, manajer cabang, dengan menempatkan pegawai di unit berbeda agar memiliki pengalaman luas. 3. Knowledge Management, yaitu membentuk budaya sharing knowledge antar karyawan dan membuat pusat kajian syariah internal. Dan yang terakhir, penguatan soft skill Islami, dengan pelatihan komunikasi Islami, kepemimpinan berakhlak, kerja tim dengan prinsip ukhuwah, dan mentoring dan spiritual coaching. Metode pelatihan SDI. Pertama, on the job training atau OJT ialah langsung belajar di tempat kerja dengan pembimbing senior. Yang kedua, classroom training. Classroom training ialah pembelajaran teori syariah dan keterampilan teknis di kelas. Yang ketiga, e-learning dan digital training ialah modul online tentang perbankan syariah. Yang keempat, outdoor training. Outdoor training ialah membangun kerjasama tim dengan aktivitas luar ruangan. Yang kelima, cooking dan metodologi Islam. Pembimbingan personal untuk aspek profesional dan spiritual. 5. Tantangan pengembangan sumber daya insani di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kurangnya tenaga ahli di bidang syariah sekaligus finansial modern. 2. Gap antara teori dan praktik pegawai paham syariah tapi kurang dalam analisis risiko dan teknologi finansial. 3. Perubahan regulasi dan kompetisi global. Dan yang keempat, keterbatasan anggaran pelatihan di beberapa lembaga kecil atau baru. Baik, selanjutnya solusi dan rekomendasi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti Kamus Ekonomi Syariah, pesantren, dan para sertifikasi, integrasi teknologi digital untuk e-learning dan simulasi, program beasiswa internal bagi karyawan berprestasi, penilaian kinerja berbasis syariah. Contohnya tidak hanya target finansial, tapi juga kepatuhan syariah dan akhlak kerja. 7. Kesimpulan, pengembangan dan pelatihan sumber daya insani di lembaga keuangan syariah bukan sekedar peningkatan skill teknis, tapi juga penguatan nilai spiritual dan moral. Sumber daya insani yang unggul dan berakhlak akan menjadi keunggulan kompetitif lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang.